adik-adik semuanya. Puji Tuhan adik-adik, kita bertemu kembali ya minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, bagaimana kabar adik-adik saat ini? Nah adik-adik pasti sangat sehat, puji Tuhan adik-adik ya. Ingat adik-adik, tidak boleh keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Terus adik-adik harus rajin minum vitamin. Adik-adik harus tetap di rumah dan jaga jarak adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 251. Ingat akan nama Yesus adik-adik. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali semua Tuhan untuk beribadah. Walaupun ibadah kami ini secara online ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadahmu. Inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita mengangkat kembali dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan bersama kakak Desi yang akan bercerita di kelas TK. Nah sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Kita mohon bimbingan dari Roh Kudus untuk kita boleh mendengarkan cerita di hari ini, di pagi hari ini. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang Tuhan, kami mau
mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, berkati kakak layan kami yang akan bercerita kepada kami, agar kami dapat melakukan cerita yang hari ini kami dengar di kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tema pembacaan kita pada pagi hari ini adalah Aku Menjadi Teladan Kristus. Nah, pembacaan yang kita hari ini mau menceritakan tentang seorang bapak rasul. Namanya Rasul Paulus. Adik-adik sudah biasa ya dengar tentang bapak Rasul Paulus. Ya, ini dia bapak Rasul Paulus. Nah, adik-adik, bapak Rasul Paulus ini lagi bersuka cita. Kenapa kira-kira Bapak Paulus ini bersuka cita? Rasul Paulus ini dia bersuka cita untuk jemaat di Tesalonika. Nah, Tesalonika itu adalah sebuah ibu kota dari Makedonia. Kalau misalkan seperti di Indonesia, ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Iya, sama ini Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia. Jadi Makedonia itu punya ibu kota Tesalonika. Ya, adik-adik, Bapak Rasul Paulus ini dia mengucap syukur untuk jemaat di Tesalonika karena perbuatan atau kelakuannya jemaat Tesalonika itu yang sudah berubah. Mereka yang darinya dulu suka menyembah, suka berdoa, memuji dewa-dewi, sekarang mereka kembali menyembah Tuhan Yesus dan mereka melakukan semua ketetapan-ketetapan, melakukan aturan yang telah Tuhan Yesus berikan. Ya, jadi melalui pelayanannya Bapak Paulus ini di tengah-tengah jemaat di Tesalonika, Tuhan mengutus Bapak Paulus di jemaat Tesalonika itu untuk memberitakan, untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, menegur mereka kalau mereka ternyata itu selama ini salah. Akhirnya dengan iman dan tuntunan dari Roh Kudus, akhirnya jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu kembali ke jalan yang benar. Kembali memuji Tuhan, kembali dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Paulus ini bersuka cita dan bersyukur untuk jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi ternyata jemaat di Tesalonika ini juga menjadi teladan. Teladan artinya adalah contoh yang baik. Ya, jadi jemaat di Tesalonika ini dia menjadi teladan yang baik, contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar wilayah Tesalonika. Seperti di pembacaannya tadi adalah di Makedonia dan Akhaya. Jadi mereka punya kelakuan yang baik itu mereka sudah tersebar ke Makedonia, Akhaya. Akhirnya melalui mereka banyak-banyak lagi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia, jadi contoh yang baik, teladan yang baik. Seperti contohnya di kehidupannya kita sehari-hari. Contoh yang baik itu apa? Saya ketika dapat lihat sampah di lantai, saya pungut terus saya buang ke tempat sampah. Itu adalah contoh yang baik, teladan. Jadi adik-adik sudah menjadi teladan untuk siapa saja yang lihat. Jadi kalau misalkan ada sampah, adik-adik ambil, terus adik-adik buang ke tempat sampah. Ada orang yang lihat, jadi dia pun bisa mencontoh ya adik-adik, toh bisa belajar dari adik-adik. Oh, ternyata tidak boleh buang sampah sembarangan, harus di tempat sampah. Wah, toh adik-adik jadi teladan untuk orang lain. Nah, sama seperti jemaat di Tesalonika. Mereka menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka, untuk orang-orang yang ada di wilayah atau yang ada di kota-kota sekitar mereka. Itu dia. Dan dengan imannya mereka pun, mereka selalu berpegang teguh, berkomitmen untuk hanya menyembah Tuhan. Toh, tidak ada yang lain.
Akhirnya dari imannya mereka percaya kepada Tuhan, melakukan semua ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan, aturan-aturan yang Tuhan berikan. Akhirnya mereka pun bisa mengasihi orang di sekitarnya mereka, melakukan semua yang baik. Kan contohnya apa? Iya, mengasihi, menolong orang. Kalau temannya adik-adik tidak punya pulpen, adik-adik kasih pinjam pulpennya adik-adik. Kalau punyanya adik-adik lebih. Kalau misalkan saat jam istirahat di sekolah, adik-adik punya 2 roti, temannya 1 tidak ada rotinya. Adik-adik, iya, berbagilah. Toh, supaya kalau misalkan kita berbagi kepada orang, kita bisa menjadi berkat. Toh, kita menjadi berkat kepada orang lain. Orang lain senang untuk kelakuannya kita, kehidupannya kita. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya, jadi di cerita hari ini sangat simple. Hanya diajar kepada kita bagaimana kita mau menjadi teladan yang baik, menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Oh, Kakak Desi, saya masih kecil, saya belum bisa menjadi teladan untuk orang lain. Siapa bilang? Tidak. Teladan itu bukan hanya seperti memberitakan firman Tuhan seperti Kakak Desi. Teladan itu bukan seperti guru di sekolahnya adik-adik yang memberitakan materi pelajaran. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui tindakan juga bisa menjadikan kita sebagai teladan yang baik. Toh? Kita mengasihi temannya kita. Kita membantu mereka kalau mereka kesusahan. Apalagi? Seperti tadi contoh yang sangat sederhana. Kalau ada sampah di situ, di lantai, diambil, terus ditaruh di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi teladan atau contoh yang baik itu bukan hanya dengan perkataannya adik-adik, tetapi adik-adik juga bisa melakukannya dengan tindakan-tindakan yang adik-adik lakukan, yang adik-adik contohkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Ya, dengan begitu adik-adik bisa menjadi berkat untuk orang-orang. Kita pun bisa memuliakan nama Tuhan. Luar biasa hari ini ceritanya. Jadi adik-adik ingat, selalu harus mau mengucap syukur juga untuk semua apa yang telah kita lewati, untuk semua apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupannya kita. Dan kita mau menjadi contoh untuk semua orang, bukan hanya sesama usianya kita, sama-sama temannya kita, tetapi orang dewasa pun. Kalau misalkan seperti tadi kakak bilang, toh mengasihi. Kalau ada orang-orang yang lebih tua daripada kita, orang-orang yang lebih besar daripada kita, itu dia bombe-bombe, tegur, jangan bombe-bombe, jangan suka bermusuhan. Iya, jadi harus menjadi contoh yang baik untuk kehidupannya kita, agar nama Tuhan selalu dipuja dan dimuliakan melalui tingkah laku, tutur kata, perbuatannya kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Angel. Di sini Kak Angel akan mau membuat aktivitas pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Kakak mau nanyakan, apakah adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini belum? Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang Aku Berani Berbuah. Jadi kakak mau jelaskan sedikit dulu ceritanya, supaya kakak dengan adik-adik boleh membuat aktivitas dengan baik dan benar. Jadi adik-adik, aku berani berbuah supaya adik-adik dapat menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah maupun di sekolah. Dan supaya adik-adik juga boleh dapat menjadi teladan Kristus dimanapun adik-adik berada. Tahu kan adik-adik pohon? Nah, kalau adik-adik melihat pohon, pasti adik-adik melihat itu pohon berakar, berbuah, dan bertumbuh. Nah, kiranya adik-adik bisa menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah maupun di sekolah. Oke adik-adik, mari kita membuat aktivitasnya.
Oke adik-adik, mari siapkan bahannya. Yang pertama kertas HVS, yang kedua pulpen, yang ketiga spidol, dan yang keempat gunting. Nah, setelah itu adik-adik mengambil spidol, lalu menggambar bentuk atau membuat sketsa buah apel. Jadi kakak memilih buah apel, jadi adik-adik juga menggambar ya buah apel di rumah. Setelah adik-adik menggambar buah apelnya, jangan lupa adik-adik menggambar batang di atas buah apel atau tangkai dan daun. Setelah itu, adik-adik mengambil gunting, lalu menggunting buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah ya. Adik-adik menggunting secara perlahan-lahan. Hati-hati ya adik ketika menggunakan gunting, dan guntingnya rapi ya adik-adik supaya hasilnya boleh menarik adik-adik. Nah, mari adik-adik menggunting pinggir buah apel ini, menggunting secara perlahan-lahan ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah menggunting buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah, adik-adik silahkan mengambil spidol. Spidolnya boleh warna apa saja ya adik-adik, mau merah, mau biru, mau kuning, mau hijau. Ya adik-adik, kakak punya warna spidol merah di rumah, jadi kakak memakai spidol warna merah. Jadi adik-adik mengambil spidol berwarna, lalu menggambarkan atau menggarisi di pinggir buah apel ya adik-adik, di pinggirnya saja ya adik-adik supaya lebih menarik atau lebih cantik adik-adik. Setelah adik-adik menggarisi dengan spidol buah apel yang adik-adik sudah gambar, silahkan adik-adik mengambil pulpen, lalu menuliskan di dalam buah apel yang adik-adik sudah gambar di rumah. Silakan adik-adik menuliskan tentang pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Nah, di sini kakak punya 3 poin dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Nah, yang pertama kakak menulis menegur kakak atau adik kesalahan. Yang kedua, kakak menulis menegur teman-teman yang menyontek. Dan yang ketiga, kakak menulis menegur teman-teman yang bolos sekolah. Jadi, setelah adik-adik menulis pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran, adik-adik boleh menulisnya 3 poin atau 2 poin, boleh saja yang adik bebas. Adik-adik boleh menuliskan pengalaman adik-adik dalam menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Setelah itu adik-adik boleh menuliskan nama adik-adik di bawah. Nah, setelah adik-adik menuliskan nama adik-adik, silakan adik-adik mengambil Alkitab adik-adik lalu menaruhnya di dalam Alkitab. Nah, buah apel ini bisa sebagai pembatas Alkitab ya adik-adik, supaya adik-adik boleh terus mengingatnya, terus melakukannya dalam terus menyatakan kebenaran di rumah atau di sekolah. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik silahkan lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami oleh kakak lain kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap cerita yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat, patuh, dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan memberi kami hikmat, kebijaksanaan untuk dapat melakukan yang terbaik.
Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami Tuhan di masa kecil kami ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, memegang tangan kami, agar kami selalu dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang masih dalam pendidikan Tuhan, di kelas 1 dan kelas 2 SD. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran untuk kami menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami dengan baik. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Bapa. Sehat-sehatkanlah kedua orang tua kami, cukupkanlah setiap rezeki yang mereka peroleh dari kerja keras mereka. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan Yesus senantiasa juga menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit, apalagi sekarang virus-virus yang merajalela. Tuhan Yesus mohon jauhkan daripada kami, agar kami selalu sehat, untuk kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami serahkan semua yang punya kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus lihat keadaan mereka. Tuhan Yesus jaga mereka di sana sebagaimana Tuhan Yesus menjaga kami dan menyertai kami di sini. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati gereja kami bersama pemimpin kami, Ibu Pendeta Pasca Ina. Tuhan Yesus senantiasa memberikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk dapat memimpin kami warga jemaatnya dengan baik, dan kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Inilah setiap doa permohonan kami ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sautilah doa kami. Doa ini kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar adik-adik ya. Mendoakan persembahan yang adik-adik berikan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang kami beri ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan kepadamu dapat menjadi berkat untuk kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkati persembahan kami, inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 334, Tuhan tolong kami. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik ya. Ya adik-adik, kita telah masuk di penghujung ibadahnya kita sudah selesai. Sekarang kita mau melanjutkan aktivitasnya kita lagi di hari ini. Tapi sebelum itu kita tutup ibadahnya kita dulu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami telah selesai. Kami mau melanjutkan aktivitas kami lagi di hari ini Tuhan. Mari Engkau tuntun dan sertai kami, pelihara kehidupan kami dari hari ini hingga seterusnya. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap sehat.